Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini Maulani dengan NIM 12420600065 yang akan mempresentasikan hasil analisis jurnal saya terkait studi literatur pemanfaatan situs OLED sebagai alternatif praktikum secara online dalam pembelajaran IPA yang ditulis oleh Diki Kurniawan, Jelang Anabasol, serta Mardaya dalam jurnal Relativitas Jurnal Pembelajaran Fisika yang mana telah terakreditasi dalam Sinta 4. Adapun latar belakang adanya penggunaan situs OLED ini, yang pertama adalah timbulnya pembelajaran secara jarak jauh yang mana pembelajaran secara jauh akibat COVID-19 dan sekarang walaupun sudah tidak COVID tetapi menjadi suatu budaya yang baru dalam dunia pendidikan. Nah, dengan adanya jarak jauh ini memungkinkan siswa tidak dapat melaksanakan praktikum secara langsung atau tatap muka di laboratorium sehingga guru ataupun sekolah harus mencari alternatif baru bagaimana caranya walaupun dilaksanakan secara jarak jauh tetapi siswa masih bisa merasakan bagaimana rasanya praktikum. Yang kedua adalah terbatasnya sarana dan prasarana sekolah yang mana kita tahu faktanya sekarang ini masih banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas lengkap seperti laboratorium, alat peraga, dan lain sebagainya yang menunjang pembelajaran secara praktek. Nah, adapun solusi yang ditawarkan daripada jurnal ini yang mana dengan menggunakan situs laboratorium virtual yang salah satunya itu adalah situs OLEBS yang mana situs OLEBS ini diyakini memungkinkan siswa mengulangi eksperimen, mengubah parameter, dan mengamati hasil penelitian secara interaktif sehingga menjadi alternatif menarik dalam pembelajaran secara daring. Adapun metode penelitian yang mereka lakukan, yakni dengan memilih metode penelitian secara kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka yang mana didapat data dari data primer dan data sekunder lalu diolah secara deskriptif. Adapun hasil penelitian daripada jurnal ini yakni mencakup dua variabel. Yang pertama adalah penelitian pada tingkat SMP dan juga penelitian pada tingkat SMA. Adapun hasil penelitian pada tingkat SMP yang dikutip dalam Kahar Anugerah 2023, yang mana penelitian tersebut menunjukkan bahwa peserta didik kelas 8 di MTS Negeri 1 Sinairing Rampang menggunakan laboratorium virtual untuk menguji materi uji zat makanan karbohidrat selama 2 siklus. Yang mana siklus yang pertama mereka belum menggunakan laboratorium virtual atau OLEBS dan dihasilkan hasil pembelajarannya itu hanya 72,96%. Sedangkan pada siklus kedua mereka menggunakan laboratorium virtual dan dihasilkan peningkatan dalam pembelajaran yakni sebesar 81,48% dengan 4 peserta didik yang gagal mencapai KKM atau setara dengan 48% yang berhasil. Nah, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPA di kelas 8 di MTS Negeri 1 Sinairing Rampang dapat ditingkatkan dengan menggunakan laboratorium virtual, salah satunya adalah situs OLEBS ini. Adapun hasil penelitian daripada tingkat SMA yang mana dikutip dalam Darapon Kamila dan Juli Firmansyah 2023 yang mana penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran IPA dengan pendekatan ilmiah dengan bantuan laboratorium virtual dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Maka kita dapat simpulkan bahwasanya penggunaan situs OLEBS atau laboratorium virtual lainnya dapat meningkatkan hasil pembelajaran sehingga walaupun tidak memiliki laboratorium secara langsung tetapi mereka bisa menggunakan laboratorium virtual sehingga yang tadinya konsep itu bersifat abstrak sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa dan meningkatkan hasil pembelajaran daripada siswa tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan daripada situs OLEBS ini, yang pertama adalah memudahkan siswa untuk mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Yang kedua adalah mengurangi pengeluaran, yang mana kita tahu kalau misalkan kita melaksanakan pembelajaran praktikum secara langsung, sekolah harus menggelontorkan uang untuk membeli alat-alatnya. Dengan adanya laboratorium virtual ini dapat menghemat biaya dan tidak membeli alat-alat tersebut karena telah tersedia di laboratorium virtual. Lalu yang ketiga adalah mengurangi resiko kecelakaan di laboratorium dan guru itu dapat menyesuaikan dengan kurikulum dan atau pemahaman siswa. Yang terakhir adalah menyajikan pengalaman praktikum yang interaktif walaupun menggunakan laboratorium virtual. Adapun kekurangan daripada situs OLEBS ini yang pertama adalah tidak semua siswa ini memiliki kemampuan untuk mengakses internet atau mengakses situs ini. Mengapa? Karena tidak semua siswa itu diperbolehkan membawa HP ke sekolah, tidak semua siswa itu memiliki akses internet sehingga itu menjadi tantangan bagi guru atau sekolah yang akan menggunakan situs OLEBS ini. Nah, yang kedua adalah pengalaman praktikum IPA yang dilaksanakan secara virtual itu rasanya tetap beda dengan dilaksanakan secara langsung. Selanjutnya adalah efektivitas dalam memastikan pemahaman konsep dan keselamatan murid saat menggunakan OLEBS. Jadi, ketika melaksanakan pembelajaran menggunakan situs OLEBS harus berada dalam pantauan guru dan diarahkan oleh guru sehingga pembelajaran itu interaktif dan efektif. Nah, yang selanjutnya adalah beberapa konsep IPA itu memerlukan eksperimen secara langsung karena situs OLEBS ini tidak menyediakan semua materi atau konsep yang ada dalam IPA. Adapun fasilitas yang ditawarkan oleh situs OLEBS ini yakni mencakup materi
bersifat teori, lalu video animasi, dan juga simulator yang mana siswa itu bisa memilih mereka ingin belajar menggunakan teorinya saja, video animasi, atau melaksanakan praktikum secara online dengan menggunakan simulator. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwasanya situs OLED itu di awal akan memberikan arahan alat dan bahan apa saja yang bisa kalian digunakan oleh siswa dalam praktikum yang akan mereka lakukan, dan juga langkah-langkahnya. Jadi, setelah itu mereka akan memilih alat dan bahan apa saja yang bisa digunakan untuk praktikum dan melaksanakan praktikum secara langsung hingga mendapatkan hasil pengamatan dari praktikum yang mereka lakukan. Dan adapun konsep-konsep yang bisa didukung dengan situs OLED ini mencakup fisika, kimia, biologi, dan juga matematika. Maka daripada itu dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan daripada situs OLED ini dapat menunjang pembelajaran IPA di sekolah, baik itu secara online ataupun tatap muka, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih interaktif dan meningkatkan pemahaman siswa serta keterampilan belajar siswa. Cukup sekian pembahasan mengenai situs media pembelajaran situs OLED ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.